Pasca bergulir di ranah hukum, kini kasus urusan pembayaran menggunakan cek kosong yang menyeret nama komedian Yadi Sembako dengan Gus Anom berangsur memanjang. Sebagaimana hal itu terjadi, lantaran pada hari Senin 30 April kemarin, Yadi Sembako kedapatan menyambangi Polres Tangerang Selatan untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Meski sempat terkejut dengan adanya panggilan ini, Yadi pun tetap kooperatif saat ia dicecar oleh pihak penyidik terkait permasalahannya dengan Gus Anom. Lantas, benarkah Yadi Sembako telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasusnya dengan Gus Anom? Walau kasus ini terus berjalan, Yadi Sembako yang sebelumnya mengaku jadi korban Gus Anom, nyatanya sudah menerima ganti rugi kepada pelapor senilai 60% dari jumlah keseluruhan. Didampingi Pak Haji Tommy, ya tetap kita kooperatif untuk menjelaskan segala sesuatunya, ya kan, namanya pemanggilan ini kan butuh kejelasan juga, dan kita juga butuh kejelasan bahwa sampai di mana nanti, yang pasti Pak Haji Tommy selaku kuasa hukum sudah melakukan upaya-upaya itu. Nah, inilah bagian dari proses yang sudah Bang Yadi jalankan selama ini, tetap kooperatif. Makanya dari pihak kepolisian juga melihat Bang Yadi cukup kooperatif. Tapi proses hukum tetap harus dijalankan sesuai prosedur, ya, sesuai undang-undang gitu. Kaget, tapi ya kita kesini ya kita jelaskan gitu kan, kita kooperatif juga, dan kita bawa barang bukti yang bahwa sudah ada pembayaran ke IO dan ada itikat baik, ya kan, dari Gus Anom sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun belum semuanya, ya ada itikat baik lah dari Gus Anom. Di sini kita akan berupaya bagaimana menjelaskan kepada polisi bahwa memang Bang Yadi ini tidak bersalah atau tidak sepenuhnya bersalah. Maka itu dari kejadian ini mungkin kita akan upaya, kenapa? Upaya untuk bisa berkomunikasi juga dengan Gus Anom, dengan pihak pelapor, sehingga ini bisa dilakukan upaya yang sangat baik, artinya upaya restoratif justice-nya gitu loh, sudah memang harus dijalankan gitu seperti itu. Kalaupun memang Gus Anom panggilan ini tidak panggilan kedua, polisi punya upaya paksa loh. Makanya Gus Anom harus datang, jelaskan, dan juga dari pihak pelapor juga akan kita bisa dilakukan pertemuan sehingga ini kasus ini cepat selesai. Tinggal itu aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi tidak ada pemanggilan lagi gitu kan. Kalau udah jelas semuanya, pelapor juga bilang ke kepolisian bahwa sudah ditransfer sama Gus Anom, ya harusnya bilang juga gitu kan. Jadi tidak ada pemanggilan seperti ini lagi, ya kan. Yang saya tahu seperti itu. Tinggal nanti kita tunggu Gus Anomnya bisa hadir, pemanggilannya, dan bisa menjelaskan semuanya. Saya sih berharap dalam waktu dekat Gus Anom bisa hadir lah gitu kan, walaupun tidak ada pemanggilan saya siap Pak gitu kan, mudah-mudahan seperti itu. Walau kasus ini terus berjalan, Yadi Sembako yang sebelumnya mengaku jadi korban Gus Anom, nyatanya sudah menerima ganti rugi kepada pelapor senilai 60% dari jumlah keseluruhan. Bahkan Gus Anom sendiri menyatakan jika dirinya akan melunasi sisa hutangnya pada tanggal 5 hingga 10 Mei mendatang. Lantas, apakah dengan adanya itikat baik dari Gus Anom membuat Yadi Sembako berdamai dengan sang pelapor? Ya kita kasih laporan ke kepolisian bahwa Gus Anom sudah melakukan pembayaran gitu ya kepada pelapor. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Gus Anom salah satu itikat baik gitu kan dari Gus Anom sendiri, karena sudah selesai, walaupun belum semuanya, ya 60% sudah diselesaikan. Ada pembayaran tapi kan tidak seluruhnya. Nah, di sini Gus Anom berjanji tanggal 5 kan mau menyelesaikan nih. Nah, kita lihat apakah dia selesaikan. Tentunya tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 5 sampai tanggal 10 ya kan. Nah, ini kan berlanjutnya proses hukum ini kan ada
proses gelar tersangka. Tapi seorang tersangka belum tentu terpidana, makanya di sini harus kita dudukan kenapa Bang Yadi ini kooperatif, karena pertama adalah Gus Anom ini berusaha dan berjanji akan menyelesaikan semua, ya. Di sini kita lihat bahwa ada itikat baik untuk bisa menyelesaikan. Tetapi proses hukum tetap berjalan. Kita hargai kepolisian yang sudah menjalani ataupun menetapkan orang jadi tersangka. Mungkin adalah upaya-upaya polisian untuk bisa supaya Gus Anom juga datanglah ke kepolisian, ya, melaporkanlah apa-apa aja yang sudah dilakukan, apa dia pembayaran, terus bagaimana teknis penyelesaiannya, terus bagaimana dengan pelapor, itu kan ada tahapannya kan, yang seperti itu. Makanya di sini itikat Bang Yadi datang ke kepolisian menjelaskan bahwa ada pembayaran. Bang Yadi juga pernah melakukan pembayaran. Nah, itu kan suatu itikat baik, di mana di dalam proses hukum juga Bang Yadi kooperatif. Iya, ya udah transparan, jadi tidak ada yang disembunyikan gitu kan. Dan kuasa hukum saya juga Pak Haji Tommy juga pengennya seperti itu, dari pihak pelapor ataupun Gus Anom duduk bareng gitu kan, ayo ketemu bareng gitu kan, bahwa sudah ada pembayaran seperti itu. Dan walaupun belum full, ya ada itikat baik lah dari Gus Anom sendiri ya kan, yang waktu sejak awal dia sudah tanda tangan sama saya di atas materai bahwa akan bertanggung jawab atas semua pembayaran dan semua cek yang dikeluarkan, beliau yang bertanggung jawab gitu. Ya seperti itu, dan alhamdulillahnya lagi sudah ada pembayaran gitu aja, walaupun baru 60%-nya gitu. Jadi ya kita tunggu aja ya Pak Haji Tommy ya, bagaimana nantinya. Kalau dia alasannya sakit ya saya bisa terima lah ya, apa namanya sakit ya kan, orang bagaimana nanti suatu saat saya juga bisa sakit ya kan, dan nggak bisa hadir ya saya maklumin. Ya cuma nantinya saya sudah bilang kepada orangnya Gus Anom bahwa minimal ada pemberitahuan, kan di penyidik di situ kan ada nomor WA-nya, tolong di WA atau di telepon lah gitu kan. Dan saya udah bilang seperti itu, tinggal dari pihaknya Gus Anom aja. Kalau dari pihak saya Pak Tommy ya kalau kita kooperatif banget gitu kan, dan kita nggak pernah mangkir dari pemanggilan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja Gus Anom bisa hadir dan sudah bisa menjelaskan bahwa sudah ada pembayaran ke IO gitu kan ya. Jadi tidak bikin polisi juga bertanya-tanya yang bagaimana lagi ya kan, sudah jelas ada transparan atau bagaimananya untuk siapa, jadi dilaporin aja ke polisi.